selamat datang di channel Penilaian ID bersama saya Asti. Di video kali ini saya akan bahas mengenai salah satu perpres ya terkait dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Itu ada perpres nomor 62 tahun 2018 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional. Nah, itu seperti apa? Mari kita bahas. Share screen dulu. Nah, ini dia. Ya. Oke. Bahkan yang tidak punya tanah mendapat ganti, ya. Jadi ini adalah yang tidak memiliki tanah atau yang tidak memiliki hak atas tanah yang ditempati itu juga mendapatkan ganti. Tapi gantinya dalam bentuk apa dan bagaimana cara menghitungnya? Apakah sama dengan nilai ganti kerugian? Yuk kita bahas ya. Yang disebutkan terkait dengan penyediaan tanah untuk pembangunan nasional, santunan kepada masyarakat yang tidak memiliki tanah tetap diberikan ya. Seperti apa? Sebelumnya mari kita bahas dulu mengenai latar belakangnya. Penyediaan tanah untuk pembangunan nasional sekarang ini sering sekali terhambat oleh keadaan di mana tanah yang akan dibebaskan telah dikuasai dan digunakan oleh masyarakat, namun secara legal tidak memiliki hak atas tanah tersebut. Untuk itulah diberikan suatu solusi oleh pemerintah ya kepada masyarakat yang menguasai dan menggunakan tanah tersebut dengan itikat baik dalam jangka waktu yang lama akan diberikan santunan. Santunan yang diberikan itu ya diberikan ketika tanah diperlukan untuk pembangunan baik proyek strategis nasional maupun non strategis nasional. Ya, santunan-santunan itu diberikan kepada masyarakat yang menguasai dan menggunakan tanah dengan itikat baik ya, baik untuk proyek strategis nasional maupun yang non strategis nasional, baik untuk proyek-proyek PSN maupun yang bukan PSN. Lalu apa kriteria untuk mendapatkan santunan? Ini sebenarnya ada dipisah di dalam undang-undang itu ya, ada secara umum dan secara detail. Dan di sini dijadikan satu, saya jadikan satu di slide ini. Yang pertama, memiliki identitas atau keterangan kependudukan yang disahkan oleh kecamatan setempat. Jadi benar-benar itu adalah warga kecamatan tersebut. Yang kedua, tidak memiliki hak atas tanah yang dikuasainya. Jadi dia bukan yang punya hak miliknya, bukan ya. Jadi dia bukan yang punya tanah, tapi dia menempati tanah orang lain seperti itu ya. Tapi tidak harus tanah dalam bentuk hak milik atau hak yang dimiliki oleh orang lain, tapi juga dalam bentuk misalnya tanah negara dan sebagainya itu tetap mendapat ya. Lalu yang ketiga, telah menguasai dan memanfaatkan tanah secara fisik minimal 10 tahun secara terus-menerus. Jadi itu dibuktikan bahwa ia memang benar orang ini menguasai dan memanfaatkan tanah secara 10 tahun berturut-turut. Jadi bukan misalnya 5 tahun, lalu kemudian dia off 5 tahun, kemudian 5 tahun lagi dia gitu. Bukan ya, jadi minimal 10 tahun secara terus-menerus. Lalu yang keempat, orang tersebut atau yang mendapatkan santunan ini harus menguasai dan memanfaatkan tanah dengan itikat baik secara terbuka, ya, serta tidak dapat diganggu gugat, diakui dan dibenarkan oleh pemilik hak atas tanah atau desa atau kepala desa atau kelurahan setempat. Jadi artinya ketika dia mengklaim bahwa dia memanfaatkan tanah tersebut, nggak ada lagi pihak lain yang mengklaim tanah tersebut bahwa dia juga menempati tanah tersebut. Oke, jadi sudah clear, juga diakui oleh yang punya tanah bahwa benar orang ini telah memanfaatkan dan menguasai tanahnya dengan itikat baik. Lalu juga ditambahkan adanya keterangan dari lurah ya, orang dan juga kepala desa setempat atau kepala desa setempat ya.
Apa bentuk santunannya? Santunan yang diberikan itu bisa dalam bentuk uang atau relokasi, yang besarnya nilai besar santunan itu dihitung berdasarkan penilaian pihak independen. Dalam hal ini adalah penilai. Nah, bagaimana cara menghitung besar santunannya? Jadi di sini penilai akan menghitung biaya pembersihan segala sesuatu yang berada di atas tanah. Ya, harus bersih itu. Misalnya itu dibangun sebuah rumah gitu ya atau apa gitu, itu harus bersih. Itu dihitung biaya pembersihan itu. Lalu ada mobilisasi ya, mobilisasi untuk orang tersebut pindah dari tanah tersebut. Yang ketiga diberikan dalam bentuk bantuan sewa rumah paling lama 12 bulan. 12 bulan ya. Jadi dihitung 1 tahun dia misalnya sewa di tempat yang lain kira-kira besarnya sekian gitu ya. Yang keempat, jangan kehilangan pendapatan dari pemanfaatan tanah. Misalnya tanah itu dimanfaatkan untuk perkebunan atau pertanian, maka itu juga dihitung tunjangan kehilangan pendapatan dari memanfaatkan tanah. Mirip dengan penilaian nilai ganti kerugian ya, ini ada komponen ini juga. Itu saja, ini jika ingin lebih detail membaca atau membahas mengenai Perpres nomor 62 tahun 2018 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional bisa di-download di website penilaian.id di bagian download area. Thank you so much for watching and see you next time. Bye-bye.